lewat terbata itu. Kita punya peralatan energi nggak sekarang? Kalau perang misalnya entah kapan selesainya dan Hormuz masih ditutup dan segala macam, punya nggak kita alternatif lain yang harus kita ambil? Bung Edo sudah bicara soal daya beli masyarakat, mungkin masyarakat juga dalam konteks perutnya lapar dan sebagainya. Bagaimana pemerintah atau istana meneropong ini, kemudian melakukan strategi baru dalam menghadapi situasi ekonomi nasional? Mungkin presiden harus benar-benar presiden yang cerdas. Nah itu para pembantunya juga benar-benar orang smart gitu kan. Jadi benar-benar mereka orang-orang yang paham betul kalau bisa dalam gitu untuk semua hal itu. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang militer, Menlu juga mesti benar-benar smart gitu. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, kalau konsekuensinya apa, ya baca aja sejarah kan. Yeah. Semua sejarah keruntuhan rejim, keruntuhan sebuah negara itu dimulai dari ketidakcerdasan dari para elitnya itu. Dan masalah paling utama itu adalah ketika perut warga mulai kelaparan. Macam solidaritas saya rasa juga solidaritas kita semua terhadap saudara kita Andri Yunus yang ditimpa satu masalah, disiram air keras. Saya tempatkan Andri bukan sebagai person, ya sebagai person tentu saja, tetapi semacam teks sosial untuk membaca kondisi negeri kita. What benefits us gitu kan, itu kan pertanyaan paling kuncinya kan, apa dan who, what and who benefits us gitu kan, apa dan siapa yang menguntungkan kita. Kan begitu aja. Betul. Jadi kita elastis saja, bisa kemana aja kan. Itu bekerja dengan Tiongkok, dengan Amerika Serikat, Australia, India, Rusia, bila perlu Korea Utara misalnya, Iran. Apa yang menguntungkan kita? At the end of the day semua berujung pada kita harus kerjasama yang menguntungkan loh. Semua negara saya rasa juga berprinsip seperti itu. Nah, yang lagi-lagi akhirnya memang kita butuh strategi-strategi yang matang, tapi harus dipandu oleh visi yang serius itu. Nggak bisa setengah-setengah. Sudah bersama saya, Bang Edu. Saya menyebutnya Bang Edu, akrab sekali, seorang pengamat politik. Dan tentu saja kita akan berbicara terkait dengan perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, tapi juga dampaknya terhadap kebanyakan negara, beberapa negara, bahkan negara-negara sekitar sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Bang Edu, apa kabar? Kabar baik Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santai ya kita Bang ya. Jadi langsung aja nih kita diskusi banyak hal juga. Tetapi yang perlu kita garis bawahi atau saya akan bertanya, katakanlah perang Iran, Amerika dan Israel terhadap konteks dampak terhadap Indonesia. Lebih khusus lagi energi kita Indonesia. Bagaimana positioning kita dalam konteks pasca perang atau sekarang sedang berperang, dan kemudian bagaimana upaya kita Indonesia menghangatkan energi kita yang masih banyak hal gitu. Silakan Bang Edu. Oke. Ini pertanyaan ini menarik. Kayaknya saya mesti mulainya dari pemikiran dia bukan seorang filsuf saja, tetapi ahli militer Prusia, Jerman. Namanya itu Karl von Clausewitz. Dia bilang begini, perang itu bukan tujuan. Perang itu adalah prolongasi atau kontinuitas dari kebijakan politik. Itu dulu ya. Yang paling pertama. Kalau begitu, perang itu bukan tujuan. Dia hanya alat aja. Peralatan kebijakan dari kebijakan politik. Atau dalam geopolitik, perang itu adalah peralatan dari kebijakan geopolitik suatu negara.
agresi misalnya agresi Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, itu adalah peralatan mereka untuk tujuan lain, misalnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang energi. Kita sepakat tuh hal itu ya. Oke. Dan di sini saya setuju dengan Clausewitz. Itu artinya yang dibutuhkan setiap negara, termasuk Indonesia, itu adalah uji strategi. Jadi semacam perang sekarang itu semacam medan uji strategi dari setiap negara untuk menghadapinya. Begitu kurang lebih. Singapura misalnya, PM-nya udah mengingatkan dan mulai konferensi pers PM-nya mengatakan bahwa perang ini akan panjang, uncertainty, ketidakpastian, kapan ujungnya kita nggak tahu. Karena itu masyarakat Singapura harus siap untuk menghadapi situasi ini dan pemerintah Singapura siap untuk mengatur strategi. Kan begitu. Jadi semacam ujian lah. Jadi perang yang terjadi sekarang ini adalah ujian strategi bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Lalu, bagaimana masalah kita, energi kita, supaya kita juga terus bisa berlanjut, kontinuitasnya tinggi dalam konteks energi untuk Indonesia. Bukan misalnya masalah energi. Bahlil belum lama ini mengatakan bahwa pasokan energi kita itu masih bisa bertahan berapa puluh hari, 20 ya, 20 hari, 21 hari, kurang lebih begitu. Jadi pertanyaannya kan tetap aja kembali ke apa yang seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo, bahwa Indonesia harus punya kedaulatan energi. Kalau kita tanya sekarang misalnya kepada istana atau kepada DPR, kepada eksekutif, mulai dari presiden sampai pada level terbawah itu, kita punya kedaulatan energi nggak sekarang? Kalau perang misalnya entah kapan selesainya dan Hormuz masih ditutup dan segala macam, punya nggak kita alternatif lain yang harus kita ambil? Itu yang harus dipikirkan lebih. Yes, justru itu. Saya membayangkan begini ya, kalau misalnya perang itu adalah semacam medan ujian strategi dari setiap negara, oke, ada rute lama energi, misalnya lalu lintas energi melalui Suez, Black Sea dan segala macam itu, atau sampai ke kitanya itu lewat selat Malaka misalnya. Kalau ini misalnya mengalami satu gangguan, kan harus cari alternatif dong, kan? Ada alternatif itu sebetulnya, tapi saya nggak tahu bagaimana hubungan Moskow, Jakarta, Peking, Teheran misalnya. Kan itu yang kita butuhkan, apalagi misalnya Jakarta, Teheran misalnya. Apa yang mesti kita lakukan? Ada sebetulnya itu rute lain, rute itu adalah NSR itu, North South Road, atau rute Jakarta, rute utara selatan, mulai dari Rusia, Saint Petersburg, masuk masuk Azerbaijan, lalu Iran, lalu masuk ke India misalnya. Kan kita butuh misalnya partner energi, dan menurut saya sih salah satu yang terbaik partner energi kalau kita mau ya benar-benar, Rusia itu salah satunya. Dan Iran tentu saja menjadi salah satu koneksi terbaik. Karena mesti ada satu hubungan, misalnya Jakarta, Moskow, Teheran, misalnya kan. Begitu menurut saya. Dan dalam kondisi seperti ini, ketidakpastian seperti ini, tidak ada cerita. Presiden dan timnya, administrasi Pak Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar harus siap mencari alternatif itu. Karena ujian strategi ya kan. Dan yang dibutuhkan sih menurut saya dalam satu negara, sebetulnya bukan ada gil, tapi sebenarnya ini satu keyakinan umum bahwa intelijen itu semacam frontliner bagi suatu bangsa dalam kondisi ketidakpastian global itu. Sekarang kalau kita tanya misalnya perang kasar itu misalnya antara military to military misalnya, itu kan perang kasar. Tapi ada juga smart war sekarang itu kan, itu artinya perang ekonomi lah, perang yang lain-lain itu, perang teknologi segala macam. Itu kan smart war kan, perang yang benar-benar butuh kecermatan, kecerdasan segala macam itu. Nah, sekarang kalau bidang ekonomi misalnya, energi kita benar-benar di ujung tanduk misalnya, contohnya. Punya nggak kita punya intelijen ekonomi misalnya? Bahkan bila perlu kalau kita lebih spesifik lagi, punya nggak intelijen energi kita? Untuk membuat atau mendesain satu strategi baru supaya kalau hanya 20 hari daya tahan energi kita, bagaimana caranya supaya punya daya tahan minimal 6 bulan atau
1 tahun misalnya. Kita masih punya itu intelijen yang benar-benar masuk lebih dalam dan lebih Dalam detail konteks ekonomi. soal itu. Iya, Intelijen ekonomi. begitu. Jadi ada intelijen ekonomi, intelijen budaya, intelijen macam-macam bro. Masih negara masih mulai siapkan itu. Tapi kalau ternyata maksudnya negara sudah mengatakan kita hanya menyiapkan 20 atau 28 hari, kemudian apa yang terjadi kalau kemudian kita tidak menyiapkan secara utuh terkait dengan selanjutnya setelah 28 hari atau 20 hari? Menurut Bang Edo, apa yang harus kita lakukan? Indonesia ini kan sebetulnya harus punya hubungan yang baik dengan banyak negara sesungguhnya gitu ya. Ya kalau kita masuk masuk lewat ke non-alignment, non-block segala macam. Oke, silakan. Posisi kita itu lentur kan kita kan. Fleksibel. Non-block itu mengandaikan posisi kita itu bisa ke semua arah itu. Dan kita tidak terpaku pada satu blok atau tidak siding terhadap satu blok gitu. Karena kita bisa lentur aja kan. Bisa ke depan, ke belakang, samping, kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Yeah. Itu enaknya non-block itu. Yeah. Tapi memang ada konsekuensi sebetulnya dengan posisi non-block kita. Kita benar-benar harus cerdas mungkin. Cermat mungkin. Presiden harus benar-benar presiden yang cerdas. Nah itu para pembantunya juga benar-benar orang smart gitu kan. Jadi benar-benar mereka orang-orang yang paham betul kalau bisa dalam gitu untuk semua hal itu. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang militer, Menlu juga mesti benar-benar smart gitu. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, kalau konsekuensinya apa, ya baca aja sejarah kan. Yeah. Semua sejarah keruntuhan rejim, keruntuhan sebuah negara itu dimulai dari ketidakcerdasan daripada elitnya itu. Dan masalah paling utama itu adalah ketika perut warga mulai kelaparan, revolusi nggak bisa dihentikan itu. Orang hanya akan keluar ketika dia tidak ada pilihan lain. Bertahan dalam rumah artinya dia mati kelaparan atau keluar dari rumah untuk melakukan satu aksi. Kita tidak sedang mengatakan bahwa revolusi sudah di depan pintu kita, enggak juga. Tapi sebetulnya ini peringatan sebetulnya kepada elit kita, kepada istana, kepada Pak Presiden supaya mulai benar-benar memikirkan satu strategi yang benar-benar serius dalam hal-hal yang sangat krusial, fundamental, energi, ekonomi dan segala macam. Saya membayangkan perut emak-emak misalnya ya dalam kondisi perang sudah tidak menentu, mereka sudah mulai mengalami keroncongan, asap dapur juga sudah tidak ada. Betul. Itu sih sinyal alarm serius. Ada beberapa negara misalnya, contoh ada beberapa negara sudah disebutkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa mulai ada kerja dari rumah ya supaya untuk menghemat energi. Indonesia kalau bisa lebih dari sekedar itu, bukan sekedar penghematan, tetapi bagaimana supaya supply energi itu tetap stabil buat kita itu. Karena itu berani mengambil jalur alternatif dan mesti mulai bangun intens komunikasi yang serius. Sejauh yang saya tamatan Rusia, jadi saya ikuti betul bagaimana pertemuan bilateral meeting antara Jakarta dengan Moskow itu selalu bicara tentang hubungan di bidang energi itu salah satu yang sangat potensial. Karena kita tahu Rusia sendiri salah satu negara dengan kedaulatan energi. Tentu saja karena dia punya resource yang saya boleh bilang unlimited. Dan kita mesti mulai memikirkan untuk mulai bangun satu koneksi itu kan. Koneksi Jakarta, Moskow, Teheran atau apa gitu. Lalu apakah dengan begini Jakarta Washington kita harus tinggalkan? Enggak juga. Kan tergantung kondisi aja kan. Kalau tidak stable di posisi bagian barat, ambil dong posisi bagian timur sebagai alternatif itu kan. Kedua-duanya bisa koeksis buat kita. Bagi mereka itu tidak bisa koeksis karena mereka antagonis satu sama lain gitu kan. Tapi bagi kita enggak. Mana yang lebih stable, mana lebih secure, kita ambil yang itu kan. Alternatif aja kan. Begitu, tapi memang ada konsekuensinya. Kita benar-benar masuk ke dalam diri kita. Kita smart nggak untuk membaca, mendeteksi, mengidentifikasi fluktuasi global, fluktuasi geopolitik global, fluktuasi ekonomi, lalu lintas perdagangan segala macam itu. Sebenarnya ada banyak jalan ke Roma istilahnya ya. Ada banyak jalan ke Roma. Artinya kita sebetulnya punya banyak opsi dan kita mesti
Kita bikin opsi itu. Kita tidak menunggunya, karena kita bikin. Karena itu kreativitas yang dibutuhkan. Begitu kurang lebih. Ya, kalau kita bicara soal opsi, tadi Bung Ede sudah bicara opsi. Bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan, merealisasikan jadi kerjasama yang kuat energi antar Indonesia, Iran, China dan Rusia. Apa yang bisa kita lakukan secepatnya, kemudian apa yang secara strategis, apa yang harus disiapkan sejak dini oleh istana mungkin ya, untuk bicara soal ini. Silakan. Pertama sih menurut saya, ini sekarang kan kita dalam kondisi, kita semacam di bawah satu atap, dan atap ini secara geopolitik ya. Secara geopolitis kita berada semacam di bawah satu atap yang pilar-pilarnya sudah mulai keropos. Dia tinggal rubuh aja kan. Yang akhirnya nanti akan menutupi semua negara-negara yang kalau tidak siap dia akan ikut ambruk dengan atap geopolitik itu. Kan begitu. Karena itu kita nggak punya pilihan. Kita benar-benar memasang pilar-pilarnya. Apa pilar itu? Kalau menurut saya 80% masalah ada di dalam diri kita itu. 20%-nya itu faktor eksternal, 80%-nya faktor internal. Dia semacam semacam psikologi pertumbuhan kan. Psikologi pertumbuhan itu faktor eksternal itu ada, betul. Faktor lingkungan ada. Kalau dalam geopolitik tentu saja faktor geopolitik. Tapi orang hanya akan bertumbuh kalau dia memutuskan untuk bertumbuh, kan begitu. Ada yang disebut ya dalam psikologi itu, saya lupa nama satu pemikir itu, tapi dia bilang pertumbuhan seseorang itu ketika dia mampu keluar dari apa yang disebut sikap quietism itu. Quietism itu berdiam diri atau menunggu sesuatu terjadi padanya itu. Jadi karena itu dia berdiam diri aja. Dia hanya akan bertumbuh kalau dia bukan quiet itu, akan disebut quietism itu kan. Dia harus aktif untuk bergerak dan memutuskan. Karena itu dia mesti decide, gitu kan? Dari quiet menjadi decide. Indonesia juga dalam posisi itu. Oke, ada sekarang ada goncangan turbulensi geopolitik yang sangat keras dan kita tahu bahwa dia akan menghantam kita kan, semacam mesin Gibbernaut gitu kan, yang akan melabrak apa aja itu, labrak ekonomi, labrak politik, labrak sosial segala macam, menimbulkan kekacauan terhadap di negara manapun itu. Begitu kondisinya kan, ada beberapa negara sudah mulai merasakan itu, demonstrasi di mana-mana karena orang mulai lapar segala macam. Kita nggak bisa lagi berdiam diri di Jakarta itu, karena kita putuskan apa yang harus kita ambil gitu. Dalam bilang energi misalnya, kita kerjasama sama siapa ini yang possible buat kita dalam waktu dekat. Ada sebetulnya channel-channel itu udah ada itu. Tahun lalu kalau saya salah Pak Prabowo itu setelah dilantik itu sudah ketemu Pak Putin di Moskow. Ada bilateral meeting. Dan waktu itu Pak Putin menyebut kilang Tuban. Itu bicara energi kan. Spesifik dia bicara. Ya, itu mesti diperdalam lagi itu. Mesti diperdalam lagi. Dalam reciprocal trade agreement itu kita mesti beli minyak dari Amerika Serikat. Itu nggak gampang juga karena biayanya mahal kan, jarak juga. Lalu kita mesti ambil yang terbaik buat kita dengan beban fiskal kita udah makin tinggi, defisit APBN dan segala macam dengan tetek bengeknya semua itu bermasalah. Daya beli juga agak menurun, kendati memang laporan para menteri kita menunjukkan hasil yang memuaskan di depan Pak Presiden. Menurut saya Pak Presiden mesti punya double agent. Dia mesti punya itu. Dia mesti punya. Harusnya. Jadi saya rasa medsos itu bisa dipakai oleh Presiden atau informasi dari media. Karena itu media apapun, baik media mainstream, media sosial, begitu juga suara-suara dari masyarakat sipil, itu menjadi agent-agentnya Presiden untuk mendapat informasi yang benar-benar valid. Iya, betul ya. Ya kan? Ya dong. Betul. Pak Presiden tidak hanya bisa bertumpu pada orang-orang di sekitar beliau itu, karena itu sebetulnya kondisi kekuasaan itu hampir selalu begitu. Orang-orang di sekitar kekuasaan itu pasti hanya akan menampilkan informasi-informasi
dalam tanda kutip informasi surgawi gitu kan, Iya. atau informasi malaikat gitulah. Semua yang enak didengar di telinga itu dan enak dipandang mata itu. Iya. Oke. Dan itu bisa berbalik 100% dengan apa yang terjadi di lapangan tuh. Karena itu presiden butuh itu layer-layer informasi yang harus dia dapat itu. Dari orang di sekitar dia, dari kelas menengah, LSM dan segala macam itu dengan dari akar rumput. Begitu kurang lebih. Oke. Bung Edo, kita masih ingatlah bagaimana Presiden Prabowo Subianto mendorong kedaulatan energi. Ada swasembada beras, Ya. swasembada energi juga ya gitu. Tetapi kalau kemungkinan itu dilakukan, maka kan ada banyak hal infrastruktur yang menunjang itu kan. Ya, Supaya dia betul-betul terwujud gitu kan. Dan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan kelihatannya. tentu saja. Itu ya. Tapi kemudian apa yang seharusnya istana lakukan, kemudian masyarakat memahami dan itu bisa terjadi. Artinya kalau ada cuaca lain dari geopolitik kan juga punya masalah kan gitu. Ya. Bang Edo gimana? Menurut Bung Edo seperti itu kondisinya kita terkait dengan energi, juga terkait dengan kedaulatan energi, bahkan kedaulatan pangan yang juga kan membutuhkan energi juga kan ya gitu. Ya. Silakan Bang. Cuaca geopolitik, perubahan, saya anggap bahwa perubahan cuaca, perubahan alam ini semacam apa ya, menggambarkan kepada kita bahwa cuaca geopolitik juga berubah tidak menentu. Ya. Ya kan? Ada krisis Rusia Ukraina, tiba-tiba ingin harus ekspansi sampai ke pagar Rusia itu, menimbulkan reaksi yang cukup serius dari Rusia melalui operasi militer di Ukraina. Itu satu. Tiba-tiba dari Ukraina berpindah ke Iran misalnya. Akhirnya cuaca di Timur Tengah juga benar-benar cuaca geopolitiknya sudah tidak menentu lagi gitu kan. Lalu kita anggap bahwa oke, ini masih jauh. Tapi apakah gelombang ini tidak akan masuk ke ASEAN misalnya? Belum tentu. Yeah. Saya rasa itu efeknya akan sampai ke sini. Saya selalu memberi satu gambaran bahwa geopolitik ini semacam satu tubuh raksasa, di mana kalau kaki mengalami luka, kepala juga ikut terganggu kan, mata, tangan segala macam ikut terganggu. Kan itu kalau Ukraine misalnya terluka di sana, mengalami masalah di sana, akhirnya suplai gandum ke kita juga terganggu kan, di tangan, telinga semua ikut terganggu. Tambah dengan Iran sekarang, nanti ASEAN bisa masuk, Laut Cina Selatan bisa makin memanas, Taiwan juga benar-benar riskan posisi itu. Dan oke, kalau ditanya Indonesia harus bikin apa? Yang paling pertama itu kan butuh satu kepastian. Jadi ada ketidakpastian global, tapi mesti kita hadapi dengan satu kepastian nasional itu. Ya kan? Ya dong. Kalau di level global mengalami instabilitas, gejolak fluktuasi yang benar-benar dinamis gitu kan. Kan kita bisa menghadapi itu dengan satu standar, Indonesia mesti satu standar, Indonesia harus punya kepastian. Apa kepastian itu? Bahkan saya bilang tadi, 80% problem itu dari seluruh negara itu ada dalam diri internal. 20% itu gangguan luar, yes. Karena itu kita pasang dong kepastian-kepastian. Apa contohnya? Mesti ada kepastian hukum. Negara yang tidak punya kepastian hukum itu pasti berimplikasi pada ketidakpastian ekonomi itu. Ya kan? Sekarang gini, kita undang-undang kita misalnya, dia berubah sesuai selera rejim misalnya. Dari antara rejim A ke rejim B ke C, C ke D segala macam. Itu tidak menanamkan satu prinsip bahwa hukum itu adalah semacam pilar dari sebuah bangsa itu. Konstitusi itu sebagai pilar yang tidak boleh plastis, tidak boleh lentur, tidak boleh elastis. Investasi itu sebenarnya kita tidak butuh ekonom juga untuk menjelaskan ini kan.
Investasi itu dia hanya membutuhkan satu kepastian. Saya invest ke Abang misalnya. Tapi kalau Abang pagi A, siang B, malam C, ya nggak berani saya masuk di situ kan? Ya dong. Iya, iya. Indonesia itu butuh banyak investasi itu supaya dilirik oleh negara luar. Sama juga negara-negara manapun juga butuh kepastian-kepastian ini. Itu pertama, kepastian hukum. Kepastian hukum ini itu ditentukan oleh kepastian politik. Politik itu dinamis, tapi dia diikat oleh satu semacam apa ya? Kita tahu bahwa politik itu dinamis, yes, tetapi dia mesti diikat oleh satu visi itu. Bahwa contoh saya ambil contoh berkali-kali saya ngambil contoh misalnya tentang Tiongkok gitu. Politik Tiongkok itu dia benar-benar dipandu oleh satu kepastian, bahkan mulai dari Mao, Deng dan segala macam, bahwa memasuki tahun milenium Cina harus benar-benar number one. Kan itu tercapai kan, secara ekonomi dia udah kuat sekali itu. Spiritnya Yes, jadi dia dipandu oleh visi yang benar-benar serius gitu. Tapi kepastian politik ini dia bisa terrealisasi jika ada satu hal yang harus dibereskan. Ada banyak contoh kan, atau Singapura aja deh. Singapura itu nggak punya apa-apa kan? Nggak punya apa-apa dia. Laut nggak punya, daratan juga kita boleh nggak punya, bahkan udara nggak punya itu. Tapi dia ada kepastian-kepastian di situ, kepastian hukum, kepastian kebijakan-kebijakan, kepastian politik dan segala macam. Maka orang percaya pada dia itu kan, trust di situ ada. Sekarang kalau ditanya sebetulnya kepada bangsa kita, ada trust nggak terhadap bangsa ini? Kita tanya aja, nggak perlu tanya, kita tanya diri kita itu, mulai dari Pak Presiden sampai diri kita juga kan, ada trust nggak terhadap bangsa kita? Kita butuh itu sebetulnya itu. Oke, karena itu ketidakpastian global harus dijawab dengan kepastian domestik. Kita mesti standar. Jadi saya senang Bapak Pak Presiden mulai bicara tentang saya akan kejar itu koruptor sampai ke Antartika sana itu kan. Harus direalisasikan dong itu. Ingat dalam kondisi seperti ini sebetulnya Presiden kita sangat rentan. Sangat rentan. Jadi ingat Mei 98 ya. Sekarang bulan Maret kan. Tidak ada yang prediksi bahwa Soeharto akan jatuh 98. Tepatnya Mei lah gejolak. Ya Mei 98 itu. Tidak ada yang bisa prediksi. Tapi akhirnya yang membuat itu semua terjadi itu karena kondisi kemandekan ekonomi yang akhirnya kita tidak bisa hindari. Ada faktor luar, tapi juga ada faktor dari dalam itu juga sangat mempengaruhi kondisi itu. Nah, kondisi ini sekarang juga semacam bisa akan terjadi semacam pengulangan sejarah itu, bahwa satu rejim dia bisa berhenti dalam waktu dekat atau dalam jangka menengah kan kita nggak tahu soal itu. Nah, yang lagi-lagi akhirnya memang kita butuh strategi-strategi yang matang, tapi harus dipandu oleh visi yang serius itu, nggak bisa setengah-setengah. Kurang lebih begitu. Dalam konteks ini, apakah kita punya kekuatan untuk katakanlah memilih saja, memilih kita bekerja sama dengan negara-negara tertentu. Tadi Bung Edo bicara soal Iran, Rusia dan China, mungkin yang lain. Nah, bagaimana Bung Edo melihat ada geopolitik dalam konteksnya juga regional, di ASEAN tadi juga sudah Bung Edo sebutkan juga. Tetapi kalau kita kembali kepada bagaimana postur kekuatan energi kita, kan juga harus dipikirkan secara matang. Katakanlah misalnya pasca perang, atau perang ini sampai kapan, kita belum bisa tentukan. Kita saja pasti tidak bisa menentukan perang ini sampai kapan. Tapi dampaknya kan tadi juga Bung Edo sudah bicara soal daya beli masyarakat, mungkin masyarakat juga dalam konteks perutnya lapar dan sebagainya. Bagaimana pemerintah atau istana meneropong ini, kemudian melakukan strategi baru dalam
dalam menghadapi situasi ekonomi nasional, termasuk juga tadi komoditas-komoditas yang bisa melakukan intervensi buat intervensi nasional, itu kan juga bisa harus kita lakukan. Gitu. Ya. Silakan Bung Edo. Saya mungkin mulai dari yang mempengaruhi paradigma saya untuk melihat segala hal itu. Saya seorang realis, saya boleh klaim itu. Saya boleh klaim bahwa saya seorang realis, bukan seorang konstruktivis dalam artian yang lebih ringan. Sebagai seorang realis, kalau ditanya misalnya kita harus mesti kerjasama dengan siapa dalam kondisi seperti ini. Misalnya dalam hubungan internasional Indonesia, kita harus kerjasama dengan siapa? Menarik bahwa kita mesti mulai dari satu geopolitical standing kita kan, non-alignment atau non-block. Artinya kita bisa bekerja sama siapa aja kan? Ya dong. Oke. Kalau kita misalnya kerjasama dengan BRICS, apakah kita tinggalkan G7 atau tinggalkan G20 misalnya? Enggak juga. Karena kita bekerja sama siapa aja kan? Karena itu what benefits us gitu kan, itu kan pertanyaan paling kuncinya kan, apa dan who, what and who benefits us gitu kan, apa dan siapa yang menguntungkan kita, kan begitu aja. Betul. Jadi kita elastis saja, bisa kemana aja kan. Itu bekerja sama dengan Tiongkok, dengan Amerika Serikat, Australia, India, Rusia, bila perlu Korea Utara misalnya, Iran. Apa yang menguntungkan kita? At the end of the day semua berujung pada kita harus kerjasama yang menguntungkan loh. Semua negara saya rasa juga berprinsip seperti itu. Tapi kan itu butuh satu semacam prekondisi, syarat untuk kita bermain pada level itu. Apa prekondisinya? Kita harus smart. Nggak boleh bodoh kita. Nggak boleh. Kalau kita masuk pembukaan UUD 45 itu udah benar itu para pendiri bangsa ini. Bahwa tugas negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Nomor satu. Cerdas. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada banyak podcast saya bicara soal ini. Ya, kembali kita, Singapura tidak bisa dibandingkan dengan kita karena dia terlalu kecil sekali sebagai sebuah negara. Itu kan hanya sebesar Jakarta lah kalau kita anggap begitu. Tetapi dia pasang satu standar bahwa kecerdasan masyarakatnya itu adalah fondasi bagi kemajuan bangsa itu. Jepang pun sama, mulai dari restorasi Meiji 1890-an sampai dengan 1920-an. Mereka sudah pasang standar bahwa bangsa ini hanya akan bergerak maju jika warganya cerdas. Karena itu otak itu semacam hiposentrum dari kemajuan kan gitu. Kecerdasan itu menjadi hiposentrum dari kemajuan sebuah negara itu. Karena itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apa hubungannya bicara kecerdasan tadi dengan kita mesti kerjasama sama siapa? Dalam geopolitik yang dibutuhkan itu sebetulnya bukan saya yang bicara ini, tapi Hans Morgenthau. Hans Morgenthau itu salah satu dewanya dalam hubungan internasional. Dia bilang begini, bahwa dalam hubungan internasional itu bukan urusan siapa lebih sopan, siapa lebih bermoral, tapi urusannya adalah siapa yang paling pandai dalam berdiplomasi itu. Itu Hans Morgenthau bicara itu. Itu sebenarnya anak-anak HI bisa tahu itu siapa itu Hans Morgenthau. Kalau anak HI tidak tahu Hans Morgenthau berarti dia bukan anak HI. Harus dia paham. Politik Monesses itu bukunya ya. Mereka mesti baca itu. Dia sekali lagi saya ucapkan bahwa Hans Morgenthau bilang begini. Dalam hubungan internasional urusan bukan siapa lebih sopan, bukan siapa lebih bermoral, tapi siapa yang lebih cakap dan pandai dalam berdiplomasi. Dialah yang menang. Tapi kalau ditanya, kita harus kerjasama sama siapa dan kemana kita harus berhubungan nih dalam kondisi seperti ini? Tanyakan kepada Sugiono sebagai Menlu itu. Dan juga tanya kepada presiden yang menunjuk Sugiono, kan begitu. Yes, betul. Itu mesti punya itu. Ya, kita belum apa-apa, BOP akhirnya kontroversial lalu
reciprocal trade agreement juga itu menjadi bahan perdebatan. Itu sinyal-sinyal yang memang harus kita alamatkan ujung-ujungnya kembali ke presiden ya, sebagai user dari semua ini kan, untuk menentukan bahwa orang-orang sekitar dia itu benar-benar harus orang-orang yang qualified itu. Ya. Begitu. Maksudnya seperti itu. Jadi harus ada perencanaan yang matang sehingga kita bisa melakukan ini Betul. pilihannya tepat gitu kan. Tadi Bung Edo juga sudah membahas dari awal seperti itu soal energi kita harus berpindah ke sini, tapi konsekuensinya apa kan gitu. Jadi memang Indonesia harus smart, istana harus smart, Oh iya, kabinet harus smart dan sebagainya gitu. Closing statement terkait dengan hal tadi yang disampaikan. closing statement saya ini saya tujukan untuk semacam solidaritas saya rasa juga solidaritas kita semua terhadap saudara kita Andri Yunus yang ditimpa satu masalah, disiram air keras. Saya tempatkan Andri bukan sebagai person, ya sebagai person tentu saja, tetapi semacam teks sosial untuk membaca kondisi negeri kita. Tadi Abang memulainya dari kondisi ketidakpastian global, karena itu kita mesti menghadapkan dengan prekondisinya adalah kita harus punya kepastian. Teror itu tidak akan menghasilkan kepastian. Justru dia akan memperluas ketidakpastian itu. Makin tidak pasti. Gitu cara membacanya. Dan kasus ini akhirnya disorot oleh OHCHR, itu ya, Official High Commission of Human Rights of United Nations. Itu bukan hal yang sederhana berarti. Itu sesuatu, that's something itu secara mesti dibaca secara bukan hanya secara politik domestik, tapi mesti dibaca secara geopolitik. Bahwa Indonesia ini kelihatannya agak bergeser. Karena kejadian seperti ini bukan kejadian pertama loh. Ada Novel Baswedan di sana. Lalu ada Andri juga. Lalu ada wartawan juga diintimidasi dengan dikirimi kepala babi. Siapa itu? Francisca dari Tempo ya. Dan ada beberapa yang lain. Closing statement saya sih, saya mengharapkan satu hal supaya presiden kita ini mulai untuk menciptakan satu kondisi kepastian dalam politik domestik kita itu. Karena hanya dengan begini kita akan bisa bergerak lebih dinamik ke depan. Supaya mata internasional juga melihat kita bahwa Indonesia itu masih menjadi negara potensial loh, untuk kita bisa berhubungan, untuk kita bisa bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya dalam bidang energi. Kenapa kita akhirnya bicara energi lebih banyak di sini? Karena memang energi itu semacam injin dari ekonomi kan, dia injinnya, mesin yang membuat satu bangsa bisa bergerak. Jadi mobil Indonesia atau Boeing Indonesia ini tidak akan take off ketika tidak ada minyak gitu. Nah dalam politik juga sama, kepastian hukum, keamanan dan segala macamnya itu adalah mesin supaya bangsa ini benar-benar bisa take off dari, apakah kita masih middle power enggak kita sih kita? Saya tidak berani loh mengatakan bahwa kita middle power, apalagi super power, enggak dong. Middle power, saya tidak berani mengatakan itu. Karena itu kalau kita mau misalnya menuju ke super power, kita harus menciptakan kepastian itu. Dan ini paling penting sih, kritik apapun itu, kritik dari civil society, dari kampus, mahasiswa, dari NGOs dan segala macam, itu juga semacam injin, mesin bagi pemerintah untuk benar-benar mereka ada opsi gitu loh. Jadi mereka, istana itu tidak hanya menerima informasi dari circle istana aja itu, tapi juga mesti ada layer kedua, ada layer ketiga, layer keempat dan kelima itu.
Semua itu mesti diakomodir. Anggap saja bahwa kritikan-kritikan, kritikus-kritikus, baik melalui media mainstream, media sosial, segala macam. Kalau saya sendiri, saya menempatkan diri saya sebagai lalat aja kan. Lalat, tugas lalat itu jangan kita anggap remeh. Lalat itu adalah satu makhluk yang berfungsi untuk mendeteksi bahwa ada satu bangkai busuk yang akhirnya dia terbang hinggap di situ dan kita tahu kalau lalat di situ itu berarti ada sesuatu yang busuk di situ. Yeah. Nah, menurut saya kritikus-kritikus itu baik yang high level critics, middle dan lawyer termasuk yang dari mesos-mesos itu, anggap saja itu sebagai lalat-lalat pemberi kabar kepada istana bahwa ada something wrong di sini, apa presiden atau menteri dan segala macam. Jadi mereka itu lalat itu bukan musuh. Jadi dia mesti diakomodir sebagai instrumen untuk membuka mata pemegang kekuasaan bahwa ada sesuatu hal yang Anda perlu perbaiki. Iya. Begitu. Instrumen untuk membuka mata istana gitu ya. Iya, dia memberi kabar kan. Yang memberi kabar dan seterusnya. Kan. Begitu seperti cara kita melihat. Iya. Kalau kita memang menganggap bahwa bangsa kita ini semacam satu keluarga kan. Iya. Ya, ini keluarga besar yang bernama Indonesia dan semua punya peran begitu. Presiden punya peran, DPR punya peran, eksekutif, legislatif dan segala macam itu semua punya peran, termasuk warga di akar rumput punya peran semua itu. Oke. Begitu. Bung Edo, luar biasa dan sesungguhnya banyak hal juga yang nanti kita diskusikan kembali ya. Oke. Ada waktu lain dan kita akan menyajikan diskusi bincang-bincang pada kesempatan tertentu ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bung Edo. Saudara, akhirnya kita akhiri perbincangan ini dan kami berharap diskusi dari apa yang disampaikan oleh Bung Edo bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat, buat para pengambil keputusan dan kita semua bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Sinergi konstruktif.